Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa Alhamdulillah, kabar? jumpa lagi. Ya, em, apa ya teman-teman yang menyaksikan ini mungkin ya. Jadi untuk dialog kali ini kita ini tanya jawab. Maksudnya tanya jawab itu eh, masa ini kadang-kadang Mbak Nurianti yang tanya-tanya kepada saya. Jadi bukan saya yang bertanya terus ya gitu. Ya betul, betul, Ustadz. Karena selama ini kan Ustadz cuma bertanya tentang kita semua, kan mendapatkan keberkahan dari YouTube Ustadz tentang sholawat. Jadi saya ini apa ya, ada sebagian teman ini cobalah Mbak Nur tanya ke Ustadz dulu awal mulanya itu gimana sih Ustadz bisa mengenal sholawat, terus katanya kok mendapatkan keajaiban sampai 100 juta itu gimana ceritanya itu bisa Ustadz diceritakan biar menambah terinovasi untuk teman-teman di luar sana, itu ceritanya gimana kok sampai Ustadz juga sampai alhamdulillah itu terkenal di YouTube berkat keberkahannya sholawat itu gimana sampai saya juga Ya, mendapatkan keberkahan sholawat itu. satu-satu dulu dong pertanyaannya. Jadi yang mana satu dulu nih? Betul. Satu-satu dulu yang Eh, yang saya jawab. Gimana awal mengenal sholawat terus sampai Ustadz ini bisa mendalami terus sampai bisa mendapatkan 100 juta itu gimana awal ceritanya? Oke, awal mula sekali saya mengenal salawat itu tahun 2012 ya. Waktu itu Betul. waktu itu saya masih kuliah itu di Yogyakarta ya. Jadi Mhm. waktu itu keadaan saya sangat terjepit, maksudnya sangat terjepit itu ya nggak punya apa-apa sama sekali. Bayangkan kan sudah pernah saya ceritakan di video sebelumnya, saya kuliah Iya tapi betul, saya juga pernah nih. untuk makan saja nggak ada lagi, untuk uang pun di tangan nggak ada lagi. Nah waktu itu masih ada acara di Antv, waktu itu Antv jam 5 habis sholat subuh ya, jam setengah 5 atau jam 5 itu Iya betul. wisata hati Ustadz Yusuf Mansur. Nah, waktu itu Pak Ustadz Yusuf Mansur tuh menjelaskan tentang salawat. Jadi beliau itu bilang mengisahkan ada seorang tukang apa yang kehabisan bensin di jalan, lalu dia salawatin. Terus udah gitu eh, dis- ada yang melihat Pak polisi kan. Jadi kan dia bawa motor nih, tapi bensinnya habis. Betul. Lalu bensin itu motor itu disalawatin aja. Tapi kan orang-orang pada heran, nggak ini ngapain sih orang. Nah, dia waktu itu Pak ada seorang polisi mendekati, "Kamu ngapain?" kata Pak polisi itu. Jadi ini Pak bensin saya lagi habis. Ya kalau bensin habis kok kamu lagi ngapain pegang-pegang terus apa namanya bibirnya anu Sambil sholawatan gitu. itu. Iya, saya berdoa kepada Allah supaya dengan salawat ini Allah mudahkan saya bisa ngisi bensin ini. Ya kalau mau ngisi bensinnya bukan begitu caranya. Yang Mbok ya beli di sana beli, kemudian isi. Gitu, bukannya kita ngomong-ngomong emang emang bisa salawat dengan salawat tuh bensinnya terisi sendiri turun dari langit kata polisi itu kan. Oh, Terus oh, udah gitu, betul. nah polisi itu langsung langsung pergi ke tempat bensin dibeli beli satu botol aqua itu. Nah, gini caranya coba. Nah, dia ambil tuh dia buka tuh apa apanya Botolnya. botolnya dibuka terus diisikan ke motor itu kan gitu. Udah gitu coba kamu lihat nih ya. Nah, begini caranya kita datang sana ke bensin lalu kita isi. Begitu caranya, bukan kamu diem gini. Emang turun dari langit. Ya dari tadi saya cuma diem aja Pak, tapi Bapak ngisiin saya itu kan namanya keajaiban juga kan gitu. Oh, betul betul Ustaz. Ya kan? Betul. Kalau padahal kita ini tidak mikir secara logika kita Allah itu lewatkan siapa, terus bagaimana caranya. Itu yang penting itu alhamdulillah memang betul Ya kan? keberkahan dari sholawat. Terus Memang memang tidak betul. Terus selanjutnya memang tidak terisi langsung dari langit. Cuma kan dengan keberkahan salawat ini Allah buka pintu hati Bapak untuk membelikan bensin, lalu Bapak ingisikan sendiri dan saya alhamdulillah terisi sendiri bensin saya tanpa saya harus bayar. Lalu polisi itu diam. betul betul. Iya juga ya. Nah, alhamdulillah betul itu Ustaz memang betul. Ajaib itu. Nah, udah Terus ada lagi? nah waktu itu kan bukan. Jadi katanya waktu itu kan Mbak Ustaz Yusuf Mansur waktu itu kan berpidato seperti itu. Jadi saya
mulai itulah saya kenal dengan salawat. Tapi saya masih agak ragu-ragu ini gimana, benar nggak ya, benar nggak ya? Saya cobalah, penasaran saya kan gitu. Jadi pada suatu ketika nih saya kelaparan itu, saya kelaparan di rumah tuh nggak ada makanan apa-apa, nggak ada beras, nggak ada segala segala macam. Terus saya nggak punya uang, di dompet saya pun 500 perak pun nggak ada uang lagi. Hanya waktu itu ada motor saya cuma ada bensin sedikit. Itu saya sudah 2 hari nggak makan waktu itu. Tapi ya, Subhanallah. tapi saya penasaran. Wah, mungkin dengan salawat inilah saya coba. Jadi saya salawatin itu kartu ATM saya. Saya pegang ATM. Saya salawat. Betul. Waktu itu salawatnya masih ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu habis sholat duha saya salawatin 1000 kali. Tapi di dalam hati saya minta kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan salawat ini aku minta ya Allah, isikanlah uang ke dalam ATM-ku ini, Allah. Aku tak punya apa-apa lagi untuk makan, saya bilang. Tapi saya masih ragu, masa sih bisa terisi? Coba lagi, tambah lagi 1000 lagi. Saya tambah lagi 1000 lagi, udah gitu saya mau pergi ke ATM tuh, ya Allah, aku mohon tunjukkanlah keajaibannya ya Allah, saya bilang begitu kan. Saya mau pergi ke ATM pakai motor, tapi seandainya nanti nggak terisi pun ya nggak apa-apa. Ya, seandainya nggak terisi nggak ada. Ustaz, kita hanya berikhtiar. Yang penting saya mencoba. Tapi kalau terisi, alhamdulillah. Berusaha. Ya. Terus saya datang ke ATM, itu memang terisi, ya Allah. Itu padahal saldonya waktu itu sebelumnya itu cuma Rp2.000. Waktu itu kan saya pakai Bank Syariah Mandiri ya. Saldonya cuma 2.000. Terisi 300.000. Dan saya alhamdulillah bisa beli makan, bisa beli ini, beli. Alhamdulillah. Nah, itu awal mulanya. Awal mulanya saya merasakan keajaiban salawat itu tahun 2012 itu terisi. Jadi awal mula pertama Ustadz mengamalkan sholawat itu ATM terisi 300.000. Iya betul. Itulah pertama keajaiban yang saya rasakan. Setelah itu baru sering macam-macam lagi sampai sekarang itu. Terus setelah itu saya pernah ya lihat di YouTube Ustadz tentang sedekah. Ya. Tentang sedekah, padahal Ustadz waktu itu membutuhkan uang juga sangat pepet, tapi Ustadz subhanallah dengan sudah kepercayaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu Allah Ustadz memberikan uang semuanya itu untuk sedekah. Itu ceritanya gimana tuh? Kalau itu memang saya sejak di Yogyakarta itu sudah memang seperti itu. Jadi istilahnya gini, saya kan kuliah itu nggak, kalau orang lain kan gini, kalau orang lain kan kuliah kan ada orang tuanya yang bayarin kuliah, terus atau ada dapat beasiswa, terus misalnya ada juga, pokoknya ada biaya yang ada dana-dana ataupun yang bisa menjamin dia untuk selesai kan. Sementara saya sendiri itu kuliah hanya bermodalkan dikasih orang 10 juta, cuma itu aja. 10 juta itulah semua untuk uang makan, uang belanja, uang ini, uang kuliah itu dalam satu semester udah habis gitu kan. Jadi karena itu karena sudah sangat sering mendengar ceramah dari Ustadz Yusuf Mansur, saya langsung praktekkan. Jadi modal saya untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup itu bukan dengan pekerjaan ya, tapi dengan sholawat dan sedekah. Cuma itu saja. Nah, di situ Ustadz. Jadi manfaatnya sedekah itu sedasarnya gimana, terus manfaatnya apa? Ini Ustadz boleh ceritakan ke teman-teman itu loh. Ya, memang kalau untuk sedekah itu kita harus harus ada keberanian. Ada keberanian. Memang kalau kita mau sedekah itu ada seperti dihantui rasa takut. Jangan, kalau nanti saya kasih gimana ya? Apa nanti kalau misalnya nggak dibalas Allah gimana? Nah, kalau besok saya mau makan apa kan gitu. Ada kekhawatiran seperti itu. Nah, kebanyakan memang seperti itu, Ustaz. Saya pernah gini. Jadi caranya gimana, Ustaz? Nah, caranya gimana cara tipnya itu nggak seperti itu punya pikiran? Ya kalau kita ada pikiran seperti itu hal yang wajar, manusiawi. Hanya saja kita harus melawan itu saja. Kita lawan rasa itu. Gitu. Dalam benak kita tuh harus ada berpikir seperti ini. Ini kan rezeki dari Allah. Rezeki itu kita dapat rezeki itu datang dari Allah. Lalu kita gunakan di jalan Allah. Masa iya Allah nggak ngasih? Saya berpikirnya gini, saya dari nggak punya uang, dari 0 rupiah, kemudian punya uang, itu Allah pun bisa kasih lewat salawat ATM Terisa sendiri. Apalagi saya sudah sekarang punya uang, lalu saya kasih sedekah, masa iya?
saya nggak dikasih Allah juga balasan sedekah juga balasan salawat, masa nggak dikasih. Jadi saya karena sudah berkali-kali mengalami saya nggak punya uang sama sekali, nol, itu dengan salawat, dengan zikir istighfar Nabi Yunus itu saya dapat uang, dan entah dari jalan mana-mana. Saya nggak punya apa-apa pun saya tetap dapat, tetap dikasih rezeki. Apalagi kalau saya sudah punya rezeki lalu saya sedekahkan, masa mungkin ya Allah nggak bantu. Saya berpikirnya di situ. Oh, alhamdulillah itu teman-teman ya yang melihat di luar sana tentang kita tadi tanya jawab dengan Ustadz awal-awalnya seperti itu, dia ternyata mengutamakan ibadah, mengutamakan sholawat, mengutamakan sedekah. Jadi Ustadz awal-awalnya itu yakin dan percaya dengan sholawat dan sedekah, dia lakukan dengan ikhlas. Jadi Memang terus ada lagi enggak Ustadz yang apa? Ada lagi enggak mungkin sholat-sholat ya atau kalau apa ya itu gitu? di zaman itu ya memang senjata saya itu ya hanya setiap saya selama berapa tahun di Yogyakarta, lebih kurang 4 tahun di Yogyakarta itu bisa dihitung saya bolong sholat tahajud itu cuma mungkin sekali atau bisa dihitung dengan jari lah, satu atau dua atau tiga, itu pun mungkin karena sesuatu hal, mungkin karena saya di perjalanan pada malam hari saya naik bus, atau mungkin saya karena ada acara gitu. Tapi kalau saya lagi sendirian, lagi tidak ada masa aktivitas itu, saya tuh setiap malam tuh bangun untuk sholat tahajud tiap hari. Dalam hati saya gini, kalau saya tidak sholat tahajud, Jadi kalau saya tidak sholat tahajud, bagaimana mungkin Allah akan menolong saya dalam kondisi yang sekarang ini saya tidak punya siapa-siapa untuk membantu saya. Saya takut kalau nanti saya nggak sholat tahajud lagi, maka nanti saya berdoa tuh nggak dikabulkan. Nah itu waktu itu seperti itu. Karena saya nah tepat sekali Ustadz. pengharapan saya cuma Allah saja. Saya nggak bisa ngarap sama siapa-siapa karena nggak punya orang tua, nggak punya ini. Bagaimana saya supaya bisa menyelesaikan kuliah ini gitu. Nah itu zaman itu. Oh jadi Tapi ya kalau sekarang ya jadi kenapa? Kenapa? jadi gini Ustadz. Jadi intinya gini. Jadi intinya Ustadz sholawat, sedekah, sholat tahajud, terus kalau jaga sholat 5 waktu, yakin saya pasti percaya dengan Ustadz. 5 waktu di Terus tentang puasa Ustadz, ada nggak waktu itu? Kalau puasa itu jangan dihitung. Saya dalam seminggu itu hampir tiap hari puasa. Karena memang kan puasa apa itu Ustadz, boleh kan puasa banyak Ustadz, macam-macam puasa sunnah itu kan ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud. Iya. Mungkin ya. yang lain hanya taunya itu puasa dia, kalau nggak puasa Daud ya puasa Senin Kamis itu aja kan, atau puasa iya betul Ustadz. Itu kan itu. Rujab ya. Jadi suatu ketika memang saya berpuasa, misalnya puasa pas hari Jumat bertepatan. Terus orang-orang pada nanya, ada orang nawarin makan ini, saya lagi puasa. Emang puasa apa sekarang? Ya puasa aja. Emang sekarang hari apa? Hari Jumat. Emang boleh hari Jumat berpuasa? Enggak haram ya? Kamu ini ada saya sering dapat komentar-komentar itu sering. Jadi supaya teman-teman tahu, puasa itu ada namanya puasa mutlak juga. Sholat pun ada sholat mutlak, ada puasa mutlak. Puasa mutlak itu ya kita puasa aja kapanpun yang kita inginkan, kecuali hari yang diharamkan berpuasa tidak boleh. Hari yang diharamkan berpuasa itu kan cuma 5 hari. Pertama 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Yang kedua hari raya Idul Adha, 10 Zulhijjah ya. Baru yang 3 harinya ini adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, 5 hari ini haram, nggak boleh berpuasa. Selebihnya itu kalau kita mau puasa sepanjang tahun pun nggak ada masalah. Jadi kalau ditanya, kamu puasa Daud ya? Enggak. Kok emang boleh puasa tiap hari? Ya boleh. Boleh gitu. Tadi ini Ustadz, jadi saya sudah menemukan rahasia Ustadz, apa di balik Ustadz ini apa ya, dari online-nya buku disolawetin saja ini, dari ATM-nya mendapatkan 100 juta, mungkin sekarang sudah lebih. Jadi intinya teman-teman, sekarang saya sudah menguak rahasia apa di balik Ustadz ini ya, yang banyak ini yang mengatakan Ustadz ini terkenalnya di YouTube tentang sholawat gitu. Nah jadi ternyata teman-teman ya yang melihat di luar sana, Ustadz Muklis Marcel ini rahasianya jaga sholat 5 waktu, sholawat, sedekah, sholat malam tahajud dengan
puasa, dengan puasa. Jadi lima besar ini memang cara-cara yang sangat disukai Allah, ada di Al-Quran itu. Jadi subhanallah, ini channel Ustadz Muklis Marcel dengan apa ya bimbingannya itu alhamdulillah juga bermanfaat itu. Jadi gini Ustadz, makanya saya tanya semua ini biar teman-teman di sana itu biar tahu bahwa kita ini nggak cukup hanya kita ini sholat 5 waktu. Masih kalau kita mendapatkan masalah, kesulitan atau mendapatkan ingin hajat apa-apa, kita ikuti gitu. Saran-saran apa cara-cara Ustadz ini sangat mustajab, karena kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Saya sendiri mengalaminya. Ibaratnya saya ini apa ya, mengikuti saran-saran dari Ustadz, atau ibaratnya saya anggaplah Ustadz ini sebagai guru saya lewat online lah, intinya seperti itu. Saya saat ini posisi di Hong Kong gitu. Jadi bolehlah Ustadz tanya-tanya tentang, saya juga dapat bimbingan dari Ustadz atau tentang sholawat itu gitu. Mungkin boleh tanya Ustadz, atau mungkin saya, tapi alhamdulillah udah banyak saya testimoni ke Ustadz itu ya, ada berapa kali ya tentang keajaiban sholawat. Pak Nuryanti kan banyak testimoninya tuh ya. Yang paling terbaru tuh apa sih kalau boleh tahu? Ada yang baru-baru terjadi ini, nggak yang dulu-dulu kan udah banyak diceritain gitu. Alhamdulillah, kalau dulu-dulu itu gini Ustadz, saya mau cerita sedikit ya. Saya dulu-dulu teman-teman ya, awal-awal mula itu saya kenal di tentang sholawat itu YouTube-nya Ustadz Muklis Marcel. Saya mendalami sholawat itu apa-apa gitu, akhirnya mengamalkan apa saja di YouTube-nya, kok bisa begini-begini. Alhamdulillah, ternyata terkuak betul sekarang ini, ternyata itulah rahasia Ustadz ya, alhamdulillah gitu. Terus waktu itu gini Ustadz ya, kalau nggak salah sudah 1 tahun 6 bulan ini saya insya Allah lah istiqomah seperti Ustadz yang tadi ceritakan seperti itu. Alhamdulillah, udah ini saya hanya cerita tentang hal besar-besarnya aja lah Ustadz itu. Saya alhamdulillah berkat sholawat itu mendapatkan bisa beli tanah 2 tempat, ATM terisi 12 juta. Terus saya ingin ketenangan hati, mencari kabar orang yang anak saya yang hilang 10 bulan, semuanya terkabul. Terus alhamdulillah saya ingin istiqomah dalam ibadah, dalam puasa, alhamdulillah itu. Terus lagi itu Ustadz, saya menginginkan benda-benda ya. Waktu itu saya menginginkan benda online juga Ustadz, menginginkan online ada penghasilan dari gaji saya bekerja sebagai TKW di Hong Kong ini, mendapatkan online hasil dari lain. Itu alhamdulillah saya tidak tanggung-tanggung 4 online sekaligus teman. Juga sekali ini buku sholawat, kosmetik Miklo, Suki, Samijit, alhamdulillah. Itu. Terus lagi saya menginginkan barang-barang Ustadz. Saya sholawati sama seperti Ustadz tadi lakukan. Sholawati ATM, alhamdulillah terisi 12 juta. Saya sholawati ingin gelang, ingin cincin, ingin kalung. Alhamdulillah teman-teman, ini saya bukan tentang pamer atau tentang apa. Saya di sini itu merasa bangga berkat mengamalkan sholawat dengan cara-cara ibadah, puasa, sholat malam, tahajud tadi. Saya meminta sesuatu hal apapun itu ke Allah, alhamdulillah terkabul. Saya dari cincin, dari gelang, dari kalung, semua ini yang saya inginkan itu alhamdulillah terkabul berkat sholawat teman-teman ya. Jadi yang baru ini saya ingin mendapatkan apa ya, penghasilan bisnis juga Ustadz. Ini tadi Ustadz kan tanya tentang yang baru-baru ini. Itu berkat sholawat. Kalau bulan yang lalu saya namanya perempuan menginginkan tentang perhiasan. Alhamdulillah saya mendapatkan dalam waktu 40 hari saya mendapatkan 20 gram. Itu saya lewat sholawat.
saya sholawati perhiasan-perhiasan tuh, saya sholawati. Alhamdulillah dalam 40 hari saya mendapatkan semua itu dengan mudah. Seperti Ustadz tadi, caranya juga sholawat, minta sama Allah di sholat malam tahajud dan melakukan semua tadi sedekah, puasa, apa gitu, Allah kasih kemudahan. Terus lagi kalau yang baru ini Ustadz, saya kalau ini mau cerita sedikit Ustadz tentang testimoni saya yang baru gini. Gini Ustadz, saya ini 2 bulan yang lalu mendapatkan ide untuk buka ternak burung puyuh, diambil telurnya seperti itu. Tapi karena modalnya 50 juta semua buat kandang, beli ternaknya itu semuanya 50 juta. Akhirnya saya nggak jadi karena mahal. Akhirnya saya mengundurkan dirilah itu sama Allah. Ya Allah, sangat mahal tentang sampai 50 juta. Akhirnya saya nggak jadi. Nah, akhirnya dilanjutkan dengan abang kandung saya. Abang kandung saya dia lanjutkan, adik kalau kamu nggak jadi, abang yang kakak yang lanjutkan. Oke, saya gitu. Terus akhirnya mulailah di situ gitu. Abang kandung saya itu mulai buat dari ngecornya, dari kandangnya, dari mlester semua sudah siap, tinggal masukkan burung puyuhnya tadi, tinggal pesen 2.000 ke 3.000 kayak gitu kan Ustadz ya. Itu subhanallah itu. Ternyata Allah itu nggak ingkar janji, ternyata tepat janji. Itu 1 minggu kemarin Ustadz, tiba-tiba abang kandung saya itu telepon ke saya. Tuh, telepon mendadak, adik, saya ini nggak jadi melanjutkan ternak. Saya minta tolong belilah lanjutkan tuh. Nah, kenapa tuh? Ternyata uang modal saya itu dipinjam teman, katanya tanggal 5 dikembalikan. Saya sudah pesen semua itu ada halangan nggak jadi gitu. Nah, akhirnya udahlah saya nggak mau lanjutkan, kamu lanjutkan. Akhirnya dia buat itu semua kandangnya apa semua itu sekitar 18 juta. Alhamdulillah suruh beli ke saya 12 juta. Jadi saya dapat keringanan dari Allah lewat abang kandung saya. Terus lagi tentang ayam, tentang burung puyuh tadi yang sudah dipesan itu harganya sekitar 20-an juta seperti itulah Ustadz itu. Terus itu ternyata sekarang ini dikasihkan murah-murah Ustadz itu. Jadi nggak sampai segitu. Jadi intinya sama Allah itu saya dikabulkan dengan mudah lewat abang kandung saya. Jadi intinya kalau saya buka sendiri 50 juta, tapi karena keberkatan saya tetap sholawat itu tadi ingin buka bisnis penghasilan di kampung di luar itu tadi, ternyata Allah tetap proses, tetap kabulkan ya di situ tempatnya. Ya tempat saya mau buat ya dipakai abang kandung saya itu, jadi tempatnya sama. Terus ingin ternak itu juga sama, Allah juga bantu dengan mudah. Dengan lewat abang kandung saya tadi, seharusnya saya buka sendiri 50 juta, itu dengan lewat abang kandung saya itu tadi, hanya nggak sampai 30 juta saya mendapatkan tanpa susah payah memikir, tanpa mengeluarkan uang duluan, tenaga, apa subhanallah. Memang lewat sholawat itu betul memang Jadi ajaib. Nah, itu luar biasa. yang menjalankan bisnisnya di sana siapa yang menjalankan bisnis itu? Bahkan di Taiwan, Alhamdulillah, saya di Hong Kong. di Hong Kong. Alhamdulillah di sana ada ibu, ada kakak perempuan, kakak kandung, ada keponakan anaknya gitu. Jadi dia mau membantulah seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah udah berapa waktu dia bilang itu alhamdulillah udah saya depositi waktu itu, terus alhamdulillah minggu kemarin itu juga sudah saya depositi alhamdulillah, jadi sudah seperti berapa persen sudah milik saya itu tadi, alhamdulillah berkat sholawat. Udah pernah panen, udah pernah menghasilkan? Udah.
Belum, ini kan itu kan Ustadz masih ceritanya kan masih dalam proses, dalam pembuatan tadi Oh, itu. belum lagi ya. Akhirnya dalam ini mungkin lepas hari raya inilah saya baru berjalan seperti itu. Tuh. Iya, yang perlu lagi mungkin teman-teman tahu juga ya bahwa pernah kita juga pernah loh mengalami hal-hal misalnya kita doa tapi lama dikabulkan nggak langsung itu ada juga. Jadi teman-teman itu kadang-kadang jangan berpikir kok dia mudah ya setiap doa dikabulkan langsung, kok saya enggak ya. Kemarin ada yang WA saya ya, seorang ibu. Saat ini saya sudah menjalankan semua yang Ustaz suruh. Saya sudah bersalawat bahkan satu hari bisa 30.000 kali. Saya sudah sedekah jor-joran. Saya sudah tahajud tiap malam. Tapi kenapa ya? Sudah Halo, suaranya? Halo Ustadz, suaranya hilang. Suaranya hilang. Sorry. halo, Ya, halo. udah dengar? Tadi suara, ya sudah, oke. Iya tadi ini ada masalah sedikit. Eh, jadi Ya, gitu. Jadi tadi sampai di mana ya dengarnya? Tadi dengar sampai di mana? ya tentang apa ya? Kenapa nggak kabul-kabul hajatnya sudah melakukan ini seperti itu? Iya. Jadi saya bilang sama ibu itu bahwa eh, sebenarnya bukan Allah nggak dengar doa kita, Allah tuh maha mendengar, ya. Hanya saja Betul. cara Allah mengabulkan doa kita itu tidak harus sama seperti yang kita bayangkan. Misalnya nih, contoh ya, ibu minta uang, ya Allah, aku mau butuh uang 20 juta, ya Allah, minggu depan. Jadi sampai minggu depan belum ada duitnya. Jadi dalam bayangan kita itu kan Allah nanti sudah ngasih sebelum waktunya pembayaran sudah datang uang, entah dari hasil jualan, entah dari hasil ada yang ngasih, entah dari mana-mana sudah ada duitnya sebelum hari H gitu kan. Ada kalanya Allah SWT tuh ngasihnya nggak dengan cara seperti yang kita bayangkan. Ada kalanya berbeda gitu loh. Jadi bukan berarti doa kita tidak dikabulkan. Saya pernah seperti itu masalahnya dulu ya, waktu ini kejaman saya, waktu di universitas saya itu dari kampus itu semua teman-teman saya mau pergi ke Bali tamasya, ya tamasya ke Bali. Saya kan orang nggak punya nih. Kalau tamasya itu ya harus ngasih uang dulu untuk uang tamasyanya, bayar dulu ke kampus itu 1 juta lebih lah, 1.500.000 atau berapa lah gitu kan, 1.500.000 waktu itu saya ingat. Saya aja mau boro-boro mau bayar uang 1.500.000 untuk makan aja nggak bisa kan gitu kan. Jadi suatu ketika saya itu ada rezeki sedikit, hanya uang saya cuma 180.000. Jadi saya sedekahkan 150.000 ya ke salah satu ke panti asuhan lah, saya kasih sedekah. Jadi saya berharap nanti kalau saya kasih sedekah 150.000 ini, nanti saya bisa ikut, Allah kabulkan, saya bisa dapat uang 1.500.000, saya bisa ikut tamasya ke Bali kan begitu. Ternyata setelah ditunggu-tunggu, setelah berdoa dan segala, nggak dikabul-kabulkan juga. Sampai hari H saya nggak dapat uang 1.500.000. Sampai hari H saya pun, teman-teman saya sudah pergi ke Bali, saya cuma melongo gini, ya Allah, mereka enak banget ya pergi ke Bali. Saya nggak punya duit, ya Allah, aku udah sedekah banyak, aku udah begini, mana nggak ada dikabulkan juga. Saya Jadi intinya Ustadz itu kayak kayak belum belum apa ya? Intinya itu kayak memaksa, kayak intinya itu kayak ingin itulah cepet-cepet sama ya, Allah itu zaman intinya dulu lah seperti gitu. itu. Jadi mana ya Allah, teman-teman saya sudah ke Bali, ini mana nih, saya sudah tiap hari berdoa, aku belum Nah, nggak dikabulkan. intinya kan memaksa, intinya marah lah, kita intinya nggak puas lah Nggak gitu maksa sih, intinya. cuma kan agak kecewa dikit lah gitu, sudah sedekah Nah jauh. ya itu betul. Cuma gini, saya bisa ambil hikmahnya. Ternyata setahun kemudian ya, setahun setelah kejadian itu, saya benar-benar bisa ke Bali
tapi gratis. Nggak bayar sama Subhanallah, itulah memang, yang saya nggak. itulah teman-teman keajaiban sholawat, memang nggak bisa masuk di Jadi pikiran kita. Allah balas doa saya itu setelah setahun setelah kejadian itu. Tahun gitu. Kemudian gitu ya. Jadi saya itu tiba-tiba setelah saya lulus kuliah kan, tiba-tiba teman-teman saya di masjid itu pada mau tamasya ke Bali. Jadi tiba-tiba tapi mereka nggak pernah ngajak saya. Mereka nggak pernah cerita, nanti kamu ikut, ya nggak pernah gitu. Mereka sudah bermusyawarah mau pergi, nanti kita tamasya ke Bali. Tapi kalau mereka musyawarah cerita tentang Bali, saya malah menjauh karena saya tahu saya ikutan juga bakal nggak punya duit kok kan gitu. Nah, tiba pada hari H, pas pada hari H, mereka bilang ini manggil saya kan pakai nama. Pak Muklis, Mas Muklis ini ikut ya. Saya nggak usah lah, saya nggak punya duit. Alah, pokoknya mau kemana sih? Saya bilang. Ada lah, dia nggak bilang ke Bali, pokoknya ikut aja. Jadi ada satu orang dokter teman saya itu, dia punya mobil pribadi. Jadi udah pokoknya ikut aja lah katanya. Ambil bajunya di rumah, siapkan baju ya. Kok bawa baju sih? Jadi saya pikir karena tamasya cuma sekitar Yogyakarta aja, jadi saya cuma bawa baju dikit, bawa baju satu, bawa pakai sandal jepit aja. Nggak taunya bawa ke Bali. Jadi pakai mobil itu kan sampai ke Jawa Timur, sampai pelabuhan, terus naik Roro apa namanya itu untuk mobil itu ke Bali gitu. Jadi kami di Bali itu keliling Bali pakai mobil pribadi, bermalam di situ selama lebih kurang 4 hari ya. Jadi saya puas mengikuti semua wisata Bali itu, dan masalah makan, masalah ini itu mereka yang bayarin semua, saya nggak keluar duit sedikit pun gitu. Subhanallah. Jadi ginilah, apa ya teman-teman, ini betul, ini memang kisah nyata tentang Ustadz, tentang saya, ini memang ya saya bersaksi memang betul itu, karena saya juga merasakan berkat berkat bimbingan, berkat yang waktu itu Ustadz sana, Mbak, pokoknya semua itu sholawatin aja lah, semua beres. Waktu itu Ustadz seperti itu, hanya itu pesan ke saya. Waktu itu saya ingat ya teman-teman, saya itu terlihat ATM terisi, saya bilang ke Ustadz, saya ingin ATM saya terisi 250 juta itu. Ya sholawatin aja gitu. Ternyata waktu itu aku mau beli tanah, Ustadz, saya ingin buat tambahan tanah waktu itu, saya teringinnya. Alhamdulillah, subhanallah juga terkabul juga. Pas sesudah saya itu sekitar 40 hari ke 30 hari kayak gitu, betulan itu tetangga saya itu jual tanah, ditawarkan langsung ke bapak saya. Akhirnya bapak saya telepon ke saya, alhamdulillah. Itu tepat saya mau membayar, Ustadz, itu membayar tanah itu, ATM saya terisi 12 juta lebih. Dari mana uang ini? Duh, setelah saya nggak percaya, saya print. Ternyata print itu nggak ada pengirimnya. Aneh. Pak itu saya cek lagi. Duh, tetap ada lebih 12 juta. Nah, sampai saya ulang-ulang, penasaran apa ini ya yang dinamakan ATM terisi. Nah, setelah itu saya gini, Ustadz, iya ya betul lah, ini istiqomah saya itu hari sampai 40 hari berturut-turut minta sama Allah di sholat malam tahajud itu, sedekah saya juga ingin ATM terisi, ini terkabul betulan. Nah, itulah waktu itu saya cerita ke Ustadz gitu. Jadi semua ini teman-teman nyata gitu, betul nyata itu. Dan setelah mendapat ikan itu kan, Mbak Nur, saya ingat transfer saya ya 500 ya. Ya, niat-niatlah Budi baik Ustadz, karena waktu itu Ustadz kan mengenal, Mbak, sholawatin aja, masalah apapun sholawatin aja. Saya lupa loh saya. Waktu Mbak tanya-tanya itu saya udah nggak ingat lagi karena saking banyaknya orang yang nanya. Karena gini, Ustadz waktu itu saya kenal Ustadz kan bulan 10 2019. Pas itu saya kan mengikuti terus YouTube-nya Ustadz, banyak itu katanya ATM, lunas hutang berapa itu. Betul Ustadz, dulu itu saya tuh, wah ini kok kisahnya sama dengan saya. Hutang lah, punya masalah rumah tangga lah, semuanya ingin hajat ini kabul. Wah ini sholawat ini bagus nih kayaknya. Nah di situ orangnya itu nggak mau Ustadz, setengah-setengah. Kalau memang saya punya prinsip Ustadz, kalau saya lihat di Al-Quran ada
itu. Kalau sudah saya lihat di Al-Quran itu ada di perintah-perintahnya Allah tentang kayak sholawat, puasa sunnah, sholat tahajud, tobat, hajat kan Ustadz kayak sholat duha itu kan ada di Al-Quran, ini memang perintahnya Allah kan Ustadz. Kalau sudah seperti itu, saya orangnya nggak tanggung-tanggung, saya amalkan semuanya langsung gitu. Alhamdulillah langsung sampai sekarang ini 1 tahun 6 bulan Ustadz. Saya alhamdulillah seperti itu. Jadi makanya itu saya ini itu apalagi kalau saya menginginkan cuma 2 juta, 1 juta atau 500, 800 itu alhamdulillah dalam waktu singkat Ustadz, nggak sampai berminggu-minggu. Kadang itu 1 minggu, 3 hari itu alhamdulillah sudah dapat. Lewatnya apa? Allah itu ternyata nggak bisa kita tebak cara mengasihnya lewat rezeki itu nggak bisa. Karena apa? Saya pernah Ustadz 1 hari dapat 2 juta. Padahal pagi saya belum pegang uang 2 juta belum. Tuh, caranya gini Ustadz. Waktu itu saya minta sama Allah. Ya Allah, saya menginginkan uang 1.500.000 dalam minggu ini. Nah, di sholat malam tahajud itu saya sebut saya punya bisnis online ini, bisa mijit Isa ini, pokoknya saya sebut semuanya. Lewatkan ya Allah rezeki-rezeki itu dari arah manapun saya bisa mendapatkan. Jadi terus di sedekah juga segitu. Ingin uang segini gitu jumlahnya. Terus di sholat duha juga. Alhamdulillah subhanallah Ustadz. Sesudah saya sholat duha 12 rakaat itu teman saya itu WA. Ada teman 3 ke 4 ya itu hari itu pijit ke saya. Alhamdulillah saya di Hong Kong ini kalau libur kan pijit teman-teman yang capek-capek itu khusus wanita. Terus pas itu kosmetik Samis Glow juga mendapatkan pesanan. Terus buku sholawat ini kan juga saya juga buku ini juga. Alhamdulillah Ustadz itu kalau nggak salah itu sekitar 1.000 lebih saya dapat. Saat itu juga lepas sholat asar. Ya? Uang sana bukan uang Iya, uang Hong Kong. Iya, uang Hong Kong 1.000 lebih, $1.000 lebih. Jadi semuanya itu tadi. Itu kalau dikirakan uang Indonesia 2 juta. Padahal saya minta sama Allah itu hanya 1.500.000. Tapi sama Allah dikasih 2 juta. Dan saat itu juga gitu loh. Jadi ya berkat sholawat tadi. Cuma saya sholawatnya gini teman-teman, saya hanya berbagi ini Ustadz ya cara-cara saya. Cara-cara saya itu ya Ustadz ya. Saya kalau malam sholat tobat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat. Apa itu saya zikir doa Nabi Yunus Ustadz. Doa Nabi Yunus. Terus itu di situ saya curhat sama Allah, saya menginginkan apa itu ya. Terus kalau uang ya jumlah uangnya. Kalau benda saya menginginkan benda. Bila perlu itu saya pegang bendanya atau gambarnya seperti itu saya pasrahkan ke Allah. Saya minta, ya Allah saya menginginkan ini, tolong saya bantu saya dengan mudah dan cepat. Yang dengan cara terserah Allah. Jadi saya seperti itu. Lagi-lagi kalau minta di sholat malam itu saya seperti itu. Jadi terus setelah itu saya terus sholawat Nabi, sholawat Naria, sholawat Munciat, sholawat zikir malaikat kayak itu Ustadz, zikir malaikat, Asmaul Husna kayak gitu. Terus nanti saya kalau sedekah subuh, caranya juga ya Allah saya menginginkan contohnya uang 1.500.000 dalam minggu ini atau hari ini, biasanya seperti itu. Nanti di sholat duha juga sama Ustadz. Saya nggak tanggung-tanggung, saya sholat duhanya 12 rakaat. Alhamdulillah gitu, saya usahakan sesibuk apapun gitu. Jadi alhamdulillah disitulah kunci-kunci cepat terkabulnya saya doa-doa saya itu. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat, bisa untuk jadikan terinovasi itu cara-cara saya dengan Ustadz. Dan tadi yang saya ceritakan tadi kisah saya yang ke Bali tadi tuh ya, yang lama terkabul itu, yang setahun kemudian terkabul, itu memang saya tidak imbangi dengan salawat. Waktu itu kan saya baru-baru kenal tuh tahun berapa itu ya, jadi belum, amal salawat saya itu belum seperti yang sekarang. Jadi makanya lama terkabul itu hanya karena saya hanya mengadakan sedekah dan tahajud saja, tapi salawatnya tidak
Sedikit. Sedikit. Jadi makanya agak lama. Mungkin kalau saya waktu itu begitu sedekah 150.000 langsung disalawatin jor-joran itu, saya kan pasti kabul. Cuma waktu itu kan pengetahuan saya masih belum tentang masih kurang, makanya mungkin Allah begitu. Tahun kemudian begitu ceritanya ya. Kalau alhamdulillah kalau saya itu sekarang ini ya Ustadz, sholawat saya itu alhamdulillah saya usahakan dalam sehari itu 10.000. Cara saya sambil aktivitas sama nyuci, ngepel, cuci piring, nggak apa itu dalam hati saya sekarang tuh nggak ada pakai testing. Kalau dulu saya suka pakai testing karena di sini kerja susah ya aku nggak pakai, akhirnya dalam hati aja. Tapi saya punya cara Ustadz, saya pakai Bluetooth di telinga sini, buka YouTube gitu. Tadi saya sambil itu, nanti kalau capek saya taruh sholawat dalam hati. Kalau nggak seperti itu, pikiran saya itu sambil kerja nggak konsen, lupa. Tapi sedangkan saya harus istiqomah kalau bisa 10.000 biar cepet, doa-doa hajat saya keinginan biar cepet gitu. Tadi alhamdulillah gitu. Tadi makanya itulah rahasia saya, makanya saya kadang 1 minggu, kadang 2 minggu. Kalau hajat besar itu mungkin 40 hari, 2 bulan tuh terkabul seperti persis saya inginkan tuh. Rahasia saya seperti itu teman-teman. Semoga ginilah. Kalau cara-cara kita amalkan hari-hari sudah ada di Al-Quran, apalagi sudah perintahnya Allah, itu jangan tanggung-tanggung. Kita lakukan dengan istiqomah. Insya Allah Allah tidak akan ingkar janji ya Ustadz, pasti tepat janji. Insya Allah seperti itu gitu. Oke, apalagi ya? Saya bingung mau nanya apa lagi nih. Mbak Nur ada yang mau ditanya lagi nggak? Tentang gini Ustadz, tentang Ustadz ini gimana dulu itu caranya kok sampai buku ini bisa terkenal sama menyebar sampai itu, gimana itu Ustadz ceritanya? Sampai teman saya di Maroko, di Korea, di Malaysia, di Taiwan, sampai di mana itu hari Brunei, di teman saya sampai di mana itu tadi Pakistan, itu kok itu apa itu, dia bilang gitu, ini buku sholawat. Oh ya saya pernah lihat, dia bilang gitu. Tadi intinya dia itu kayak udah nggak asing ini. Ini ceritanya gimana tuh Ustadz? Bisa ceritakan sedikit tuh. Seperti saya tanya. Ada khusus tuh. Itu teman yang di Maroko itu orang Indonesia semua atau orang warga negara sana? Bukan. Oh, dia warga orang sana. Ada itu kan. Ya kan saya dikit-dikit ada bisa bahasa Inggris kan. Jadi disitulah gitu. Oke. Nah, ini juga sebetulnya Mas ini ya, buku ini ya, keajaiban sebenarnya ini. Jadi saya sebenarnya gini, sebelum buku ini terbit, saya ada juga buku, sebentar ya, saya ambil ya bukunya ya. Ini bukunya. Ini juga saya juga nih, Mukhlis Marsal, Ustadz Mukhlis Marsal, coba lihat. Oh, itu juga tentang sholawat gitu ya, Ustadz? Ya, jadi gini, ceritanya sebelum buku ini ada, buku ini dulu sebenarnya. Tapi ini tidak terkenal. Yang ini tidak terkenal. Yang terkenal cuma yang ini. Nah, gimana ceritanya? Saya pun tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa saya ini akan menjadi penulis buku, akan bukunya akan booming, nggak pernah ngebayangin itu. Jadi tiba-tiba dulunya itu tiba-tiba ada seseorang yang nonton video saya, dia tanya, Pak Ustadz boleh nggak kerja sama, mau itu kisah-kisah yang ada di YouTube itu nanti kita jadikan jadi buku. Oh boleh saja, saya bilang. Tapi yang ini tuh dia udah hampir setahun yang nggak ada kabar gitu kan. Udah gitu royaltinya juga nggak jelas berapa dia mau kasih, karena dia bukan perusahaan besar, masih perorangan. Jadi dia cuma cetak tapi tidak ada izin gitu loh. Ini cetak pribadi, bukan ada izin. Nah, kalau yang ini kan dia perusahaan besar ini. Izin. Penerbit perusahaan besar. Jadi kan ini ada izin, ada semuanya. Jadi kalau ini memang saya dihubungi oleh pihak penerbit ya, dihubungi waktu itu namanya Mas Rahman ya waktu itu. Mas Mukhlis boleh nggak kita ngadakan kerjasama, katanya. Kerjasama apa? Maksud saya, kami dari penerbit mau membuat buku tentang ini, katanya begitu.
oh boleh, bagaimana perhitungan royaltinya, hitung-hitungannya, dijelaskan detail kan. Singkat ceritanya, saya setuju, dia kirimkan file apa namanya surat perjanjian, saya tanda tangannya di atas materai. Udah gitu aja. Nah, terus gini saya bilang, saya ini sibuk loh mas, saya bilang sibuk sekali. Jadi kalau mau saya disuruh nulis itu mungkin saya nggak punya waktu banyak, saya bilang. Oh nggak apa-apa kalau Pak Mulis nggak bisa nulis karena waktunya terbatas, nanti saya bisa sediakan penulis pendamping katanya. Jadi Mas Mulis cuma ngoreksi aja, yang ngetiknya bukan Mas Mulis, yang ngetiknya ada yang tukang ngetik, tapi nanti setelah selesai ketikanya Mas Mulis koreksi ya. Udah, mudah banget. Tapi itu pun Mas Mulis itu tetap pasti berkatan sholawat juga itu. Tetap dapat bonusnya nggak berkurang, tetap kami sudah. Jadi gini, saya berpikir ini istilahnya dia ngasih bonus ke saya, ngasih kemudahan ke saya, tapi semua sudah diselesaikan solusinya, saya nggak nyiapkan apa-apa gitu. Jadi singkatnya itulah Ustadz. Jadi berkat sholawat ini memang semua itu pembawa berkah, pembawa ini, apa ya? Buku ini yang ngetiknya bukan saya, menulisnya ya. Memang nama saya pakai penulisnya, cuma yang ngetiknya itu bukan saya. Ada Mbak siapa namanya lupa saya. Jadi keajaiban yang saya rasakan itu ya, kalau orang lain mau nulis buku, itu prosedurnya susah loh. Dia harus menulis dulu ya. Udah gitu diajukan ke penerbit, dan kalau ketika dia mengajukan itu belum tentu diterima. Dan saya itu nggak pernah ngajukan ke penerbit, nggak pernah. Itu pihak penerbit yang minta. Itu di situ keajaibannya. Subhanallah. Jadi disitulah teman-teman, kalau kita ini sudah yakin dan percaya berkat keajaiban sholawat, terus melakukan ibadah-ibadah, puasa, sedekah yang membuat Allah senang, dah melakukan perintah-perintahnya Allah, itu subhanallah. Tanpa kita minta aja loh, Allah itu sudah siapkan. Tanpa kita minta itu Allah sudah kasih. Contohnya ini juga Ustadz ini, tanpa dia susah payah ditawarin. Ini contohnya juga saya tadi yang sudah saya biar. Saya bisa punya saldo 100 juta itu ya sejak saya jual ini, ditambah lagi di penghasilan saya dari YouTube kan ada juga per bulan tambah ini. Di sini ini memang gede banget penghasilan saya dari sini, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa gitu. Waktu saya umroh, saya memang doa di depan Ka'bah, ya Allah, mudahkanlah buku saya ini, Salahuddin aja jadi bestseller, buku yang terbanyak lakunya ya Allah. Ini alhamdulillah kabul. Karena saya doakan seperti alhamdulillah, itu. Subhanallah, apalagi di Ka'bah ya Ustadz ya. Itu. Jadi semoga aja ya teman-teman yang di luar sana itu bisa yakinlah dan percayalah kalau sudah amalan-amalan tadi itu sudah ada di Al-Quran, sebagian perintah-perintahnya Allah, itu yakin saja, percaya saja, biar kita ini tidak sudah sekarang ini zamannya sudah zaman Ustadz, sudah maju ya, sudah zaman itu. Cobalah kita ini pikiran kita, hati kita itu, iman kita maju juga lah, jangan jalan di tempat gitu. Sedangkan ini sudah banyak tentang YouTube Ustadz dengan juga Ustadz yang lain itu, sholawatin aja, sholawat ke baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa manfaat, juga membuat senang, membuat bahagia Allah, sehingga doa-doa kita terkabul. Itu nyata itu teman-teman. Jadi yakin saja, yang punya hutang, punya masalah, mungkin ingin benda-benda, ingin apa, ini kisah ambil dari kisah nyata saya Ustadz dengan saya ini sebagai sebagai menginspirasi teman-teman di luar sana. Itu saya sudah menghentikan dari ATM, mau beli tanah, mau beli ini. Cara-cara yang saya ajarkan itu adalah cara paling mudah. Kalau gini ya, kalau orang kan berpikir saya mau sukses, mau jadi orang kaya, mau punya banyak duit. Mungkin kalau kita tidak kenal amal salawat, tidak kenal amal sedekah, mungkin kita berpikir kalau mau sukses itu ya harus kuliahnya harus sarjana dulu, harus S2 dulu, kemudian nanti harus punya jabatan ini, jabatan itu, baru bisa punya gaji besar. Itu kan kalau cara-cara konvensional, cara-cara dia orang umum lah, tidak kenal dengan agama Islam. Tapi kalau betul. agama
kita nggak perlu pakai cara-cara yang susah-susah itu, hanya dengan salawat saja bisa kita dapatkan semua itu gitu loh. Betul Ustaz, betul itu. Contohnya saya ini pun pendidikan saya juga ya rendah biasa itu. Tapi alhamdulillah itu, alhamdulillah ya. Saya ini dengan mudahnya mau beli ini, nah, padahal saya itu beli tanah itu puluhan juta, cuma hanya sedikit. Belum saya ini ingin perhiasan ini begini segini gram tuh. Ini lagi Ustadz ya. Waktu itu saya juga testim cara mengamalkan majikan saya kan cerewet, pas itu kan pelit itu. Pernah Ustadz itu saya pakai sholawat, saya sebut namanya biar gaji saya dinaikkan, saya bisa ibadah dengan baik, kan non muslim nggak boleh kan di luar negeri. Terus lepas itu biar gaji saya naik, orangnya baik, sayang, menganggap saya seperti keluarganya. Subhanallah Ustadz, itu terkabul juga berkat sholawat itu. Berapa bulan kemudian saya boleh sholat, terus itu gaji saya itu dinaikkan sekitar 500.000 uang Indonesia, $300. Itu ya Ustadz, di Hong Kong ini, di luar negeri ini, kalau kita ini belum habis kontrak, itu tidak bisa naik gaji. Bahkan walaupun bisa naik gaji, kadang ada juga yang nggak dinaikkan, tergantung majikan. Nah itu saya masih dalam berapa bulan, belum ada 1 tahun Ustadz kerja, dinaikkan 300 itu, katanya gini, ini aku kasih kamu tambahan $300. Duh, ini untuk apa, Ma? Ya udah, kita buat tambah-tambahan biar kamu libur bisa beli ini gitu. Nah itu tiap bulan Ustaz, tiap bulan sampai saya ini 2 tahun. Saya terus tanya, Ma, ini sebetulnya uang apa? Jelaskan dulu. Gitu. Itu sebetulnya kenaikan gaji kamu, tapi tambahan luar dari kontrak tanda tangan, tapi itu tambahan dari anak saya dari Amerika. Kamu jaga saya dengan kakek, dengan baik, dengan sabar. Walaupun aku marahi, kamu cuma diam. Itu Ustadz itu. Berkat sholawat itu. Tadi katanya itu nggak boleh bilang katanya itu. Pokoknya kasih aja, tapi jangan bilang kalau naikkan gaji. Katanya seperti itu tuh. Oh, itu jadi 2 tahun dia baru bilang. kenaikan gaji itu uang pribadinya nenek ya, bukan dari anaknya ya? Dari anaknya, tapi maksudnya jangan bilang itu tambahan gaji, bilang aja ini apa ya, dah aku tambah gitu, tapi dia enggak bilang gaji gitu loh. Oh gitu. Padahal aslinya itu tambahan gaji dari anaknya dari Amerika. Cuma dia nggak kasih tahu kalau suruh dirahasiakan dari saya, jangan naik gaji gitu. Jadi di situ Ustadz itu. Jadi saya ini mula-mula gaji belum belum 5.000 itu, padahal sampai teman saya saat ini nih Ustadz, sebara dengan saya, itu banyak yang belum 5.000. Tapi alhamdulillah berkat saya sering mengamalkan sholawat, ibadah, melakukan perintah-perintahnya Allah dengan susah payah perjuangan saya itu, alhamdulillah itu saya sudah 5.000. Padahal teman-teman saya sana yang sebaraan dengan saya waktu masuk ke Hong Kong, itu banyak yang belum mendapatkan gaji 5.000. Saya alhamdulillah dengan mudah sudah digaji 5.000. Jadi di situ Ustadz itu berkat sholawat memang subhanallah gitu. Dan ini saya pribadi mengucapkan terima kasih sama Ustadz mengenalkan saya sholawat. Iya. Ini udah lama loh kita ngobrol ya. Ya, betul. Itu kayaknya kalau kita udah berbincang tentang sholawat, tentang ilmu amalan baik dari perintahnya Allah, bahwa memang nggak ada habisnya itu. Oke, untuk penutup ada nggak kata-kata yang mau disampaikan penutup? Ada gini. Ini ya teman-teman semuanya yang di luar sana yang bisa mendengar atau melihat tentang tanya jawab saya dengan Ustadz tadi, gimana caranya mendapat uang 100 juta, terus saya mendapatkan 30 juta, terus gini ya teman-teman ya, kita ini ikutilah perintah-perintahnya Allah. Nah, buat Allah itu suka biar kita mendapatkan
keberkahan dari apa yang kita lakukan tadi itu gitu. Contohnya ya seperti kita sholat tahajud itu kalau bisa ya rutin. Terus kita sedekahnya jaga sholat 5 waktu, sholat duha ya, puasa sunnah itu kita lakukanlah gitu istiqomah. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Tuh, kita cari itu kan mendapatkan keberkahan ibadah sambil kita ini bekerja itu. Jangan cari di dunia saja bekerja, tapi kita ini tidak mencari akhirat kita. Jadi padahal hidup di akhirat itu lebih kekal selama-lamanya daripada di dunia. Jadi cara-cara apa ya, ibadah sambil bekerja itu cara yang sangat sangat bagus, dan jangan tinggalkan bersolawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biar mendapatkan penyelesaian masalah apa yang kita, biar mendapatkan syafaatnya. Betul enggak Ustadz? Ya, betul. Oke, terima kasih loh Mbak Nur. Mungkin insya Allah lain kali lagi kalau ada cerita-cerita lagi, kita cerita-cerita lagi ya, kalau ada waktu lagi gitu ya. Semoga Alhamdulillah, insya Allah. Percakapan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan, bisa mendapatkan inspirasi. Itu ya, teman-teman yang sudah betul mempunyai keajaiban salawat, jangan lupa untuk nanti berbagi cerita ke WA saya 0812 771 62924. Biar nanti kita janjian saya wawancarai juga. Oke? Udah gitu dulu Mbak ya. Betul. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.